Lagi. Azka kan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya, sehingga dalam kesempatan kali ini kita masih bisa menghirup udara segar di kampung kita atau di lingkungan kita. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah doa yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan kita terhindar dari depresi, dari kebingungan, dari numpuknya hutang. Doa itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi, dari kegelisahan, wal hajani, dan kesedihan, wa a'udzubika ya Allah min ghalabatid daini, dari dililit oleh hutang, wa qahrir rijal, dan dari paksaan, tindasan penguasa atau orang lain. Doa ini, saudaraku, jika kita baca, maka insya Allah kita akan terhindar dari depresi. Depresi itu muncul karena seseorang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dekat dengan Allah, apapun masalahnya akan bisa kita atasi dengan hati yang tenang. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini diwariskan kepada kita, bahkan disuruh mengamalkannya setiap pagi dan sore hari. Sudahkah kita mengamalkan doa ini? Wajar jika dalam kehidupan kita selalu dibayang-bayangin oleh keraguan, selalu dibayang-bayangi oleh kesedihan, karena kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang sama kita, sehingga menganjurkan doa ini agar diamalkan oleh umatnya. Nah, saudaraku, kita berada di dunia pendidikan. Salah satu tujuannya adalah untuk mentransfer akhlak Rasulullah, mentransfer kepribadian Rasulullah dalam diri kita dan kepada siswa-siswa kita ataupun kepada generasi yang akan datang. Generasi hari ini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Tapi jika generasi hari ini diputus pendidikannya, maka
menjadi generasi yang tidak jelas. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham, dari kesedihan, ajani dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Jauhkanlah kami dari sifat lemah dan malas. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Dan jauhkanlah kami dari hutang serta dari tindas. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu yang ada di dunia ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita sebagai manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berusaha membuat atau menciptakan suatu keadaan agar sesuai dengan keinginan kita, namun tidak melarang atau tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata hamun di sini, ini urusan hati. Kata hazan, sedih, ini urusan hati. Kata malas, ini urusan hati. Dan kata hutang, ini urusan pergaulan dengan sesama manusia. Jadi bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Allah dan membangun hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah dan hablum minanas. Dalam Al-Quran dikatakan, Zurribat alaihimud dillatu wal mas. Kita akan ditimpa malapetaka, kemalangan di muka bumi ini, kecuali kita membangun komunikasi hubungan yang baik dengan Allah dan membangun komunikasi hubungan yang baik dengan manusia. Membangun komunikasi hubungan yang baik dengan Allah disebut hablum minallah, berupa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan membangun komunikasi yang baik dengan manusia disebut hablum minanas, berupa akhlakul karimah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini mempunyai dua misi, yaitu membangun komunikasi dengan Allah dan membangun komunikasi dengan manusia. Dengan membangun komunikasi dengan Allah, maka seorang manusia akan terhindar dari namanya stres, terhindar daripada namanya depresi, terhindar dari namanya gundah gulana, terhindar dari sifat rakus, terhindar dari sifat dengki, terhindar dari sifat dendam, terhindar dari sifat sombong dan sebagainya. Itulah akibat dari membangun komunikasi dengan Allah. Akan menjadikan jiwanya tenang, menjadikan dirinya orang yang baik.
Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan membangun komunikasi dengan Allah, hati kita akan tenang, hati kita akan tentram. Tanpa membangun komunikasi dengan Allah, maka muncullah yang namanya putus asa, muncullah yang namanya depresi, muncullah yang namanya stres. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang akhir-akhir ini kita sedang diuji dengan ujian yang cukup berat, yaitu dengan meningkatnya kemiskinan orang-orang muslim di Indonesia, dengan meningkatnya kemalasan bagi kita karena turun gratis jika dibanding bulan Ramadan dengan bulan-bulan ini. Lebih-lebih sekarang ada ujian yang namanya COVID-19. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun komunikasi dengan Allah melalui membaca Al-Quran, melalui membaca firman-firmannya, melalui mendalami firman-firmannya, dengan mendatangi majelis taklim yang guru-gurunya adalah yang betul-betul ikhlas dan tulus dalam menyampaikan ilmu pengetahuannya, yang mana ilmu pengetahuan itu menyebabkan seorang menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man yajdad ilman walam yajdad hudan lam yajdad illallah illa bu'dan. Dikatakan barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuknya, maka tidak bertambah dia dengan Allah kecuali semakin jauh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Seorang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah petunjuk, maka dia tidak akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu kita ungkapkan dalam beribadah, terutama sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus bagi orang-orang yang ingin terhindar dari depresi, yang ingin terhindar dari stres, yang ingin terhindar dari putus asaan. Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada ilmu dan iman, sehingga kita diangkat oleh Allah dari keterpurukan kepada derajat yang tinggi. Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat di antara kalian yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan jalan petunjuk kepada kita. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kehidupan dunia, maka wajiblah dia memiliki ilmu dunia. Wa man aradal akhirah
Dan siapa yang ingin bahagia di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah ia memiliki ilmu menuju kebahagiaan di akhirat. Waman aradahuma, dan barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi, maka wajiblah bagi dia memiliki ilmu keduanya. Ilmu dan iman harus sejalan, karena banyak ilmu yang tidak masuk ke dalam akal kita, tapi hanya bisa diterima dengan keimanan kita. Contohnya adalah peristiwa Isra Mi'raj, di mana dalam satu kejap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melewati jarak yang begitu jauh, yaitu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik lagi ke Sidratul Muntaha. Ini adalah satu jarak yang tidak bisa ditempuh oleh akal, kecuali diterima dengan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak liku-liku yang didapat oleh orang-orang yang mendalami hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah yang menceritakan bagaimana seorang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak orang yang mencari hidayah tetapi tidak mendapatkannya. Banyak orang juga yang diberi hidayah tapi tidak mau. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, kita termasuk bagian orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan juga mau beramal soleh. Iman tanpa amal soleh bagikan seorang tidak punya karya dalam kehidupan. Karena itu keimanan harus melahirkan amal dalam kehidupan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan tausiah kepada kita dalam segala lini kehidupan kita. Dalam bertetangga misalnya, Rasulullah memberikan rambu-rambu untuk selamat di dalam bertetangga. Kata Rasulullah, barang siapa yang dirinya kenyang tapi tetangganya kelaparan, maka dia bukan termasuk umatku, kata Rasulullah. Karena dia termasuk orang-orang yang tidak peduli dengan saudaranya. Man lam yahtam bi amril mu'min falaisa minkum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan orang-orang mukmin, maka dia tidak termasuk golongan orang mukmin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun komunikasi dengan manusia membutuhkan ilmu pengetahuan, membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketelitian. Karena manusia ini adalah makhluk yang unik, makhluk yang luar biasa. Setiap kepala dari manusia mempunyai konsep yang berbeda-beda. Namun konsep-konsep tersebut akan bersatu dan bermuara pada firman Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jika kita sudah berhadapan dengan firman Allah dan firman kata sabda Rasulullah, maka kita harus tunduk patuh, mengedepankan nilai-nilai keimanan, bukan mengedepankan nilai-nilai konsep yang ada dalam diri kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun komunikasi dengan manusia ini telah dikembangkan, namanya ilmu sosial budaya, di mana dalam ilmu sosial budaya kita diperintahkan agar pertama dan yang paling utama adalah mengenali karakter, mengenali sifat, mengenali pola pikir. Jika kita telah mengenali sifat, pola pikir, dan karakter orang tersebut, maka kita akan mendapatkan keharmonisan di dalam membangun komunikasi dengan Allah, komunikasi dengan sesama manusia. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Allah menurunkan hujan. Di dalam pola pikir manusia ada yang menolak, kenapa Allah menurunkan hujan, sedangkan saya dalam perjalanan ini. Tapi ada yang menerima, kenapa Allah menurunkan hujan. Alhamdulillah, dengan turunnya hujan, sawah-sawah kami tidak kering lagi dan akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang telah kami tanam seperti jagung, kacang, terong, pepaya, dan semuanya. Tanpa adanya air hujan yang Allah turunkan, mereka akan kekeringan dan mati. Inilah kita perlu membangun komunikasi dengan manusia secara pemikirannya, pola pikirnya. Jika kita mengenali pola pikir orang tersebut, konsep yang dia pikirkan, maka kita masuk dari situ. Dari pembicaraannya kita masuk ke situ. Jika dia seorang ahli petani, maka kita coba masuk membahas tentang pertanian. Maka dengan demikian orang tersebut akan berbicara panjang lebar tentang pertanian. Disitulah kita menarik benang kesamaan pola pikirnya. Jangan malah sebaliknya, kita menarik pola pikir yang berbeda dengan orang tersebut, sehingga tidak terbangun komunikasi yang baik. Yang selanjutnya, dalam membangun komunikasi dengan manusia, kita membutuhkan mengenali sifat-sifat orang tersebut. Jika kita sudah mengenali sifatnya yang menonjol, yang baik kita tumbuhkan. Jika sifat yang buruk yang menonjol, yang buruk itu kita luruskan sedikit demi sedikit. Disitulah akan terbangun komunikasi yang baik antar sesama manusia. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Mengenali pola pikir, mengenali sifat, dan mengenali teman pergaulannya. Jika kita mengenali temannya, maka kita bisa menebak. Minimal kita bisa membayangkan siapa temannya. Jika temannya adalah orang-orang yang soleh, maka insya Allah orang tersebut kecipratan kesolehannya. Jika temannya adalah orang-orang yang jahat, maka berhati-hatilah pada orang tersebut. Khawatir sifat jahatnya itu telah menular kepada orang tersebut. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bagaimana cara mengatasi stres, mengatasi gundah gulana, mengatasi kesedihan. Caranya adalah tadi, membangun komunikasi dengan Allah yang baik dan membangun komunikasi dengan manusia yang baik. Insya Allah dengan metode ini, maka semua masalah yang kita hadapi insya Allah akan bisa kita atasi dengan baik. Dan pada akhirnya insya Allah kita berada dalam husnul khotimah, penutup yang baik. Penutup yang baik inilah yang paling kita dambakan, agar dalam kehidupan kita senantiasa mendapatkan husnul khotimah. Jangan sampai bunuh diri, jangan sampai putus asa, jangan sampai gundah gulana. Metodenya hanya satu, yaitu membangun komunikasi dengan Allah dan membangun komunikasi dengan manusia. Demikian, semoga bermanfaat. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, maka bantu saya untuk share kepada teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe, dan mudah-mudahan Anda termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pertolongannya. Akhirnya mudah-mudahan kita bertemu kembali di lain kesempatan, dan kita berkumpul kelak dengan Kang Dimas, Kang Bakti, Kang Supianto, Kang Dahlan, dan keluarga saya di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like and share and subscribe. Oke.